Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Soleh selaku Ketua KEP Kabupaten Pasuruan dan juga Kepala Bidang Hukum Nasional KSPI, Mas Sani beserta Mas Kokon selaku perwakilan manajemen Indolakto Purwosari, serta teman-teman pengurus Indolakto Purwosari masa bakti 2019-2001. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan acara di pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam semoga mari kita panjatkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita baru bisa melakukan pelatihan setelah sekian lama karena salah satunya pandemi yang kita landa bersama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang juga berbarengan momennya dalam rangka pembahasan PKB yang akan berakhir di tahun ini. Mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan semaksimal mungkin lah supaya kita mempunyai persiapan yang lebih sebelum menyongsong perundingan dengan manajemen. Pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya kita tidak ada tambahan amunisi dari luar. Sekarang kita mengundang narasumber Pak Soleh. Teman-teman jangan sungkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, apabila ada ganjalan-ganjalan yang tersimpan di PKB silahkan ditanyakan. Supaya tadi itu kita lebih mempunyai senjata, supaya lebih ringan dalam menyambut perundingan dengan manajemen. Sekian sedikit kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tak lanjut, saya izin copot masker, yang lain jangan dicopot ya. Biarlah saya yang menyebar virus. Virus kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati perwakilan dari manajemen PT Indolakto Purwosari, Pak Muhammad Aksani, betul ya? Karena tadi pembawa acara agak ragu-ragu menyebutkan. Pertama, kita patut puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan rapat koordinasi ya, PT Indolakto, dan juga kita susupi dengan beberapa hal pemahaman tentang perjanjian kerja bersama tentang strategi. Ini judulnya, ini tahapan dan strategi perundingan PKB. Iya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap melimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa saya memberikan materi ini? Tadi disampaikan oleh Ketua, oleh Pak Yasman maupun Pak Asani, bahasanya memang pertama kita harus meningkatkan SDM. Sumber daya manusia serikat pekerja itu harus terbangun. Apalagi dalam proses perundingan PKB harus memahami bagaimana dasar-dasar hukum PKB, bagaimana tata cara berunding PKB, kemudian bagaimana kita membangun komunikasi sehingga PKB nantinya tidak malah lebih rendah dari PKB sebelumnya. Itu yang penting. Kenapa? Mungkin kawan-kawan bisa mendengar sendiri, atau tidak tahu atau tahu. Saya yakin semua tahu sendirilah.
Ya, kondisi pertama kita patut puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan rapat koordinasi ya Indolato, dan juga kita susupi dengan beberapa hal pemahaman tentang perjanjian kerja bersama tentang strategi. Ini judulnya ini tahapan dan strategi perundingan PKB. Iya, kita semua dalam keadaan siapa mafia. Salam serta salam semoga tetap melimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa saya memberikan materi ini? Tadi disampaikan oleh Ketua, oleh Pak Yasman maupun Pak Asani, bahasanya memang jadi kondisi hari ini buruh ya, walaupun ada perwakilan manajemen, saya ngomong kita sama-sama ini kepentingan kita adalah kepentingan pekerja. Saya ngomong buruh itu siapa sih? Orang yang bekerja pada pihak lain yang mendapatkan imbalan atau upah. Ketika sepanjang itu masih mendapatkan upah, maka itu namanya pekerja atau buruh. Punya kepentingan terhadap pekerja buruh. Ketika undang-undang ketenagakerjaan itu turun nilainya, maka yang dirugikan siapa? Ya pekerja buruh. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita nantinya dapat melindungi hak pekerja buruh itu melalui aturan perundang-undangan antara pekerja dengan buruh. Apa aturan perundang-undangan? Apakah undang-undang antara pekerja dan buruh? Yaitu perjanjian kerja bersama. Inilah cara kita bagaimana melindungi hak pekerja buruh. Tapi kan memerlukan suatu pemahaman, memerlukan suatu pengertian dari tim perunding nantinya, sehingga nanti dalam perunding PKB antara perwakilan pekerja buruh dengan perwakilan pengusaha itu bisa terjadi perundingan yang betul-betul seimbang. Kenapa kadang-kadang pekerja buruh itu kalah? Karena tidak seimbang, tidak setara. Lah keseimbangan dibangun dari mana? Kalau pengusaha saya yakin keuangan pasti mumpuni, SDM pasti mumpuni. Kenapa? Kalau manajemen tidak bisa jalan, misalnya dianggap kurang mumpuni, bisa nyewa pengacara. Pekerja buruh, apalagi jenengan semua ini serikat bekerja tingkat perusahaan dan itu, maka perlu dilakukan pemahaman-pemahaman, diperlukan tahapan dan strategi dalam perundingan PKB. Ini kenapa kemudian saya masuk pada ini, karena saya ditelepon, diinformasikan dari kawan-kawan pengurus terkait apa? Terkait PKB. Oke, kita ngomong sekarang tentang PKB. Tapi sebelum masuk PKB, apakah kawan-kawan saya ini sudah pernah mendengar tentang Omnibus Law? Pernah? Apakah sudah pernah baca Omnibus Law tersebut? Ya, itu burung nanti berunding PKB lah, repot. Omnibus Law yang ada hari ini undang-undang nomor berapa? Halo. Saya ingin tahu. Ada mic dan satu lagi. Biar diskusi nanti ya. Ada yang menjalankan. Nomor berapa? Tidak usah ragu ya, tidak akan di post up yang menjawab, yang tidak menjawab. Yang menjawab salah juga. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang ini saya kulit itu ini belum. Waktu mau cek ini tentang apa? Tadi ngomong Omnibus Law. Apa tentang HAM? Oke, tentang cipta kerja. Kuatir dikeliru langsung buka Google. Nah, undang-undang cipta kerja ini itu berisi beberapa undang-undang yang diatur di dalam satu
undang-undang. Itu rencana Presiden Jokowi ketika pelantikan. Ini mulai menyebar virus ini. Apa? Waktu itu disampaikan akan ada undang-undang cipta lapangan kerja yang akan dibuat dalam satu buku. Satu undang-undang. Tapi fakta yang terjadi, ternyata undang-undang sekitar 72 atau 75 nggak salah. Undang-undang jadi satu ini ternyata tidak mencabut undang-undang yang sebelumnya. Hanya mengganti, mensisipkan, menghapus beberapa pasal. Sehingga kalau sahabat-sahabat semua mempelajari undang-undang tersebut, maka harus undang-undang lama dibuka, undang-undang cipta kerja dibuka. Sama ingin tahu tebalnya undang-undang cipta kerja? Segini. 1087 halaman. Masih harus, kalau di ketenagakerjaan kita sekarang mengerucut di ketenaga kerjaan. Apakah di antara yang saya sebutkan yang pernah dengar atau baca tentang apa pengurangan terhadap hak? PHK. Oke. Contohnya kalau yang undang-undang yang pesangon, lama pesangon. ya, contoh pesangon. Pesangon untuk yang di omnibus law ini kan cenderung berkurang hak-hak yang kita terima intinya. Iya. Contohnya apa? Pesangon tentang PHK karena efisiensi misalnya. Apa yang berkurang? Ya, jumlahnya Pak Kapil. Nah ya jumlahnya itu kurangnya bagaimana? 2 PMTK jadi 1,75. 2 BMTK Sekarang kan jadi 1,75. jadi 1, 75. dulu 2 kali, Iya, sekarang 1, 75. yakin? Yakin. Yakin undang-undangnya seperti itu? Sampai 35. Alhamdulillah kalau 1,75 masih lumayan banyak. Efisiensi hanya 1 kali, Pak. Saya ngomong PKB efisiensi 1 kali toh. Iya. Efisiensi karena apa? Ini di mana diaturnya? Di PP 35. Oke, efisiensi hanya 1 karena perusahaan khawatir rugi. Kalau perusahaan rugi 0,5. Kalau dulu 2 kali ketentuan, wah rugi, wah orang 2 kali ketentuan, kecuali tutup. Pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan ini apa yang dirasakan oleh teman-teman, apa yang dipahami oleh teman-teman tentang pengertian serikat pekerja ini? Kalau bagi kami, Pak, Ya. selaku pengurus organisasi pekerja di Indolaku Purwosari adalah sampai dengan detik ini kami meyakini bahwa organisasi serikat pekerja adalah organisasi yang menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, beserta keluarganya, dengan misinya adalah meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri di mana kami bekerja.
Gitu. Ada yang lain mungkin mic-nya jangan dilempar ya. Wow, jangan dilempar. Sorry. Dipindah. Oh, Iya, udah dilempar lah ya. Kalau menurut saya juga beda jauh dari Mas Wahyu tadi Pak. Serikat itu adalah wadah untuk aspirasi kita sebagai buruh untuk menyampaikan ke manajemen apa yang menjadi supaya meningkat kesejahteraan kita Pak. Dari sudut organisasi, kita mandek yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan atau maupun di luar perusahaan. Ini pengertian awal dulu. Apa yang dipahami dari ini? Biar tidak melebar kemana-mana. Misalnya, apa yang dipahami sampai perusahaan saja. bahwa untuk organisasi ini adalah dibentuk oleh dari pekerja sendiri untuk pekerja dan nantinya untuk kepentingan pekerja sendiri Pak. Oke, di perusahaan maupun di luar perusahaan. Kalau di perusahaan kita punya di internal kita, Pak. Jadi Kalau di luar? Kalau di luar kita hubungannya dengan pihak serikat atau serikat pusat dan sebagainya seperti itu. Duh, pengertiannya. Ada pengertian yang lain? Biar kita ngerti dulu siapa kita. Ada ikatan hubungan kerja. Kalau di luar berarti kita bisa bentuk serikat kerja, misalnya ojol. Ojol itu ada hubungan kerja tidak dengan apa? Ada lah. Hubungan kerja itu apa sih? Hubungan yang terikat dengan perjanjian kerja. Iya. Ojol itu ada enggak ikatan perjanjian kerjanya? Tidak ada. Gojek misalnya ada enggak perjanjian kerjanya? Apa? Nggak ada no? Apakah itu bisa disebut sebagai hubungan kerja? Tidak loh. Itulah yang dimaksud di dalam dan di luar perusahaan. Dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kenapa saya tadi serikat pekerja itu harus saya sampaikan, harus dipahami, karena di dalam PKB itu ada cerita tentang pengusaha dan serikat pekerja. Saya ngomong langsung pada materi, sama tidak ngerti siapa kita, siapa sama sendiri kan gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, apakah STIP ini termasuk itu? Apakah bukan? Kenapa termasuk? Monggo. Dijawab nggak apa-apa. Ini mikir Pak. Contoh PKB yang tidak jelas. Contoh upah minimum di PT misalnya, ini saya nggak tahu, nggak buka sih an. Upah minimum di PT Indolato Purwosari sesuai dengan upah minimum yang berlaku. Uang pesangon PHK karena efisiensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nggak usah nggak PKB. Kayak apa buat apa buat PKB kalau semua sudah ketentuan yang berlaku? Mana ketegasan aturannya? Makanya fungsinya adalah secara tegas dan jelas. Bisa dipahami ya. Kedua, sebagai alat kontrol dan alat ukur terhadap pelaksanaan perindustrian, di situ diatur tata tertib tentang ini. Inilah alat ukur. Tidak bisa pengusaha menerapkan sanksi tanpa ada diatur di dalam PKB. Kalau SOP boleh, tapi tidak boleh bertentangan dengan PKB. Ya. Kemudian mengantisipasi permasalahan kemudian hari. PKB juga mencatat bagaimana kalau seperti ini. Itu kita antisipasi. Contoh, PKB
ini, kalau tidak ada antisipasi, undang-undang dirubah. Kita 2 tahun itu sudah disahkan, ya 2 tahun itulah kita baik. Misalnya PKB menentukan lain, terus undang-undang turun, ya sudah, ya lebih baik ya diselesaikan yang itu. Itu yang di Porsari kan unit, ada beberapa unit yang di Indonesia. Case-nya apabila terjadi perundingan, walaupun yang datang adalah perwakilan manajemen unit, keputusan tertinggi terkait misalkan yang uang-uang misalkan, itu biasanya jawabannya adalah ya kita sampaikan ke HU. Kalau kita kembali lagi ke tata tertib, yang mewakili harus mempunyai kuasa penuh. Tapi kalau kita berasumsi akan terjadi hal seperti itu, seperti apa? Kita itu kan harus, dan kuasa penuh itu pembuktian formal, Mas. Sepanjang dia mempunyai surat kuasa yang ditandatangani oleh yang punya legal standing sebagai pengusaha, ya sah-sah saja. Makanya di tata tertib diatur juga waktu sampai kapan berakhirnya. Kalau berakhir tidak selesai bagaimana kan harus disikapi. Tidak salah manajemen ngomong, ya nanti tak hitung. Kadang bukan manajemen, direktur saja ngomong, pasti ngomong, ya mas tak hitung dulu di keuangan. Bisa, sana juga bisa. Ya pak, coba nanti karena ini kebijakan, usulan dan saran teman-teman, saya tak diskusi dengan anggota, kan tidak masalah. Tapi secara legal formal kuasa penuh itu harus kita lihat. Jangan kemudian tiba-tiba memerintahkan, misalnya Pak Asani dari tim berunding, karena ngomong ya, jadi tim berunding PKB dan bawa surat kuasa, SK-nya juga tidak tahu kita sebagai apa misalnya, tiba-tiba mengatasnamakan perusahaan misalnya. Kemudian kita sepakati sesuatu, ada salah satu perusahaan terjadi seperti itu, kata direkturnya enak ngomong, siapa yang nyuruh kamu nyepakati? Nah ini materi ini juga coba nantinya sampai masukkan dalam tata tertib. Contoh, ini contoh ya, ini tidak baku. Materi yang PKB akan disepakati sebagai draft perundingan. Jadi sampai kalau mau berunding PKB, draftnya mana dulu? Sepakati dulu draftnya mana? Serikat Pekerja punya draft, inilah batasan, ini draft saya. Perusahaan ini draft saya, yang disepakati draft mana? Jangan menyimpang dari draft misalnya. Ini dimasukkan dalam materi perundingannya bagaimana? Batas-batas materi yang dirundingkan misalnya. Contoh, ini sentimen saya misalnya, saya sebagai pekerja khawatir perusahaan ini akan mengurangi hak saya di PKB kemarin. Masukkan saja ketentuan-ketentuan dalam PKB sebelumnya yang sudah lebih baik dari undang-undang tidak akan diturunkan nilainya, misalnya materi. Kalau ini tidak mau sepakat, ya sudah tidak usah sepakat daripada turun. Gitu loh. Ini diurusi perang umum ini. Siap. Loh ini demi sampean, bukan demi saya loh. Sama ini dolar koba turun gaji ini bali mangan kan bukan urusan saya. Iya, karena saya dikasih sebagai narasumber tak sampaikan. Di sisi serikat pekerja. Sama yang ngundang Apindo, ya beda lagi lah disampaikan. Mau jenenge yang menyampaikan serikat pekerja, ya ngomong sisi serikat pekerja, memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kalau menurunkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sudah bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang 21 2013 tentang serikat pekerja. Gitu. Oh. Sebelum dalam perundingan apa kita diperlukan untuk istilahnya tukar draft dengan manajemen? Nah itu teknis toh. Ya. Makanya di sini ada materi perundingan, kembali pada materi mas. Materi belum selesai. Nah, ini kan saya masukkan di dalam tatip kan ada terkait materi. Materi kita sepakati dulu. Bagaimana materi perundingannya? Oh draftnya cukup yang dari pengusaha sama sepakat selesai. Perundingan. Nah, ini tata cara perundingan ini sama bisa isi prosedur perundingannya bagaimana? Prosedur misalnya, pertama dibuka oleh tim perunding dari serikat.
atau dibuka oleh pengusaha atau bergantian, misalnya tata cara berundingnya, prosedur berundingannya. Ya, kemudian dibahas pasal per pasal, itu prosedur. Ini masukkan dalam tata cara. Oh, kalau juru bicaranya siapa? Oh, misalnya sudahlah, karena ini ketua serikat yang penanggung jawab, ketua serikat saja. Jadi juru bicaranya. Oh, juru bicaranya biasanya sariawan yang dimohon rapat, misalnya ketua. Oh, ganti sekretaris. Kan juga sama sariawan kan. Oh, ketua serikat misalnya beliau bijak tapi dalam segi ngomong dia agak ragu-ragu, berdekan misalnya. Tidak apa-apa yang lain, bukan persoalan. Tapi jangan kemudian gara-gara ini garis pasalnya gak popo, sama kan boleh. Itu internal sampean. Saya ngomong ini ngomong di prosesnya. Terus notulen siapa? Yang mana? Notulennya siapa? Itu diatur juga dalam tata cara perundingan. Penandatanganannya bagaimana setiap kali acara? Oh, selesai pasal 1, oke, clear di paraf misalnya. Terus tidak boleh dirubah lagi kecuali ada pasal memang bersangkutan, itu diatur semua. Terus kesepakatan dan lain-lain. Yang intinya yaitu mengatur teknik-teknik dalam perundingan. Itu tata cara perundingan di dalam tatip diatur seperti ini. Nah, ini sekarang proses perundingan bagaimana? Tadi kan sudah ngomong tata tertib. Ini prosesnya. Ya, materi yang dibahas dalam perundingan terbatas pada draft yang sudah disepakati dalam tata tertib. Biar tidak bias, biar tidak kemana-mana. Kalau sampai tidak dibatasi, glambra. Makanya di tatip bisa bila mana ada usulan di luar draft, kalau memang diperbolehkan, tapi harus penyampaian secara tertulis sebelum perundingan. Gitu loh. Biar lebih cepat. Iya, biar lebih cepat, lebih efisien. Kemudian masing-masing tim berunding supaya berpedoman atas tata tertib yang sudah disepakati. Bukan supaya, ini wajib sebetulnya. Nah, kalau bisa itu mesem-mesem tapi hasil, nggak usah gebrak-gebrak main jauh rugi. Sini gebrak ya kancane dewe. Ya, kalau nggak cocok ya sudahlah diberita acarakan. Kalau nggak pas ya sudahlah, berarti kita tunda. Bisa juga diatur di dalam tata tertib itu materi-materi yang sulit bisa materi-materi yang mudah didahulukan atau dianggap sulit dipending dulu. Itu diatur dalam pembahasan materi tata tertib sehingga tertib kita berunding. Terus pesan saya kepada teman-teman sekalian, ketika berunding, ya jangan sampai berdebat sendiri sebagai tim berunding. Sama tim negosiasi, perundingnya songo, perusahaan baru ngomong satu, pengusaha ngomong satu. Kamu gini sama debat. Loh, cok betul kata pengusaha itu, yo gak ngerti aja sama niku. Jadi gitu nih, lu sama sih gak ngerti gitu, pabrik ini, nggak bisa kita rugi. Jadi sama berdebat dewi itu sering terjadi ya. Kalau sudah seperti itu, maka ketua tim berunding stop, kita minta, kita mohon diskorsing dulu, samakan pendapat dulu. Misalkan dewi wis padha gak ngerti ini gegeran. Maksudnya itu semua kan demi kepentingan bekerja. Kalau sudah ngomong tim, berarti satu tim harus samakan pandangan. Pandangan tidak sama ketika berunding, ya sudah mohon izin diskors dulu atau dilewati dulu yang menjadi perdebatan. Nanti kita bahas, kita satukan pandangan lagi. Kalau dalam Permenaker 28 itu minimal dalam PKB itu ada nama, tempat kedudukan serta alamat tidak bekerja. Tapi PKB zaman nggak ada ini berarti masih kurang memenuhi, karena sekurang-kurangnya memenuhi itu. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan. Nah ini dalam PKB tercatat nomor berapa, kedudukannya apa, itu harus ada. Itu nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja. Itu dalam Permenaker ya. Lanjut. Hak dan kewajiban pengusaha itu sama seperti tadi. Hak dan kewajiban siap kerja serta pekerja buruh, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Tanda tangan para pihak pembuat PKB. Jadi waktu dan tanggal mulainya harus juga
ada, minimal itu. Lanjut. Ini biasanya kerangka si PKB. Saya baca dulu, nanti bisa diambil itu nanti dipelajari. Ini bukan baku, tapi ini contoh-contoh isi-isi PKB. Yaitu ada ketentuan umum, ada mukadimah, ada ketentuan umum, kemudian tujuan, luasnya, kewajiban, kemudian pengakuan, jaminan, fasilitas bagi SP. Fasilitas itu seperti dispensasi dan sebagainya, kantor itu, kemudian pemotongan iuran. Ya, Tadi katanya Bapak, misalkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimal kita harus bertahan kan gitu. Nah, kalau di PKB kita itu kan isinya, salah satu isinya berbunyi mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Setelah Omnibus Law ini disahkan, karena PKB kita ke belakang itu mengacunya ke Undang-Undang Nomor 13 2003 tadi, itu seperti apa? itulah kelemahan kita. Makanya sampean kan dari dulu itu kan rata-rata PKB yang dibuat oleh teman-teman itu berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Pesangon pensiun berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku. Kenapa kita diatur dalam PKB yang berpedoman pada undang? Ya sudah selesai, pensiun selesai, tidak usah dibahas. Makanya tugas kita adalah memperjelas. Dan memperjelas paling rinci pesangonnya. Saya dulu mohon maaf, sebelum saya tahun 2009, 2008 PKB itu sudah terasa Pak perubahan undang-undang, tapi zaman SBY itu di demo itu mundur Pak, urung Pak. Zaman Jokowi memang di demo sampai elek Pak, kena COVID-19 urung demo seneni. Enggak bisa demo akhirnya. Ya. Berlaku Omnibus Law, dikurangi lah hak kita. Nah saya waktu itu punya pemikiran. Jadi yang undang-undang berlaku itu kecuali prosedur, saya coret semua. Cuek langsung ngomong berdasar ketentuan pasal, saya sebutkan pasal bla 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 Undang-Undang 13 tahun 2003 selesai. Jadi ketika ada perubahan ya Undang-Undang 13 itu, ternyata sebelum perubahan selesai pabrik ditutup Pak. Dari Bapak tadi, kalau kita tidak bisa merubah ke arah yang lebih baik, minimal bertahan kan gitu Pak. Dalam PKB, manajemen sama serikat pasti akan membawa misi masing-masing. Kalau isunya yang PKB kali ini, manajemen akan memasukkan omnibus ke dalam PKB. Dan kita kalau tidak bisa berubah minimal sama. Potensi deadlocknya akan lebih besar, gitu kan? Loh iya, pasti. Deadlock setelah itu perpanjangan maksimal 1 kali. Nah, belum selesai kan? Oh iya. Selesaikan dulu ya. Siap. Lanjut. Belum selesai. Ini sudah lah, ini draft ini bisa dibaca nanti diambil ya. Karena saya bahas ini malah panjang kan. Karena pertanyaannya sudah mulai pada masuk terus. Nah, sekarang hasil. Setelah selesai dilakukan perundingan, tim perunding memberikan berita hasilnya pada pengurus SP. Ya ini tim perunding, kalau pengurus SP semuanya tidak masalah. Pengurus SP mengadakan rapat dengan perwakilan untuk menyampaikan hasil perundingan. Oh misalnya, aku ini gagal wabot ini, pesannya sama tidak bisa, sampaikanlah sama anggota perwakilan lah minimal. Beratnya bagaimana, terus nanti ke depan bagaimana, itu sudah diskusikan. Iya. Kemudian apabila ada kurang gagalan, tim perunding tidak dapat memperjuangkan seluruh aspirasi apabila masih memungkinkan perundingan kembali. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan maka menjadi bahan evaluasi untuk perundingan berikutnya. Hasil rapat tersebut menjadi keputusan operasi harus diterima oleh seluruh anggota. Ini maksudnya pemberitahuan internal dari serikat pekerja. Lanjut. Sebelum ditandatangani masing-masing pihak supaya membaca kembali hasil perundingan dan saling mencocokkan dalam keputusan bebas. Sahnya perjanjian ini 1320 KUH Perdata ya. Sepakat mereka yang mengikat dirinya cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab dan halal. Tapi gila, anu ilegal sekolah hukum ini kating ngene iki rada bingung saya juga.
Soalnya aku biar sekolah petang tahun tetap kalau dino itu enak. Ya, lanjut. Enak. Syarat untuk perjanjian. Ini terkait dengan legalitas ya. Tadi itu harus keadaan sehat dan sebagainya. Saya kira ini tentang perjanjian. Lanjut. Ketentuan lain yang memperkuat kedudukan PKB. Dalam hal terjadi pembubaran SPSB atau pengalihan kepemilikan perusahaan, maka PKB tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu PKB. Terkait PKB. Terus? Akhirnya terjadilah dekrok. Iya. Gagal perundingan. Gagal perundingan. Iya. Terkait PKB. Terus? Akhirnya terjadilah dekrok. Iya. Gagal perundingan. Gagal perundingan. Iya. Tapi manajemen tidak mau melakukan perpanjangan. Perpanjangan tidak mau. Nggak mau. Maunya apa? Akhirnya kita pegawat kayak mau demo gitu gimana? Ada dua hal. Saya tadi ngomong di Toto, di Tatip kan ada. Terus mogok itu tidak dilarang oleh undang-undang. Ada tidak larangan mogok? Sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tata caranya tidak di Undang-Undang 13 saya lupa pasalnya. Tidak dirubah tentang itu. Di dalam Undang-Undang 21 2000, pengurus serikat pekerja mempunyai hak untuk mengorganisir pemogokan. Ada. Jangan dikatakan mogok itu pelanggaran hukum, bukannya pelanggaran hukum ketika mogok, kemudian gerbangnya dirobohkan, itu pelanggaran hukum. Wadah pabriknya, hidup buruh, bunuh saudara liarnya, itu jadi pelanggaran hukum. Itu kadang saya melihat itu orang gila apa? Tapi saya jadi pernah gila waktu itu. Betul, saya itu pernah gila Pak. Kalau mogok terus kita menghalangi teman-teman yang masuk Itu yang tidak boleh. Itu nggak boleh. Coba dibaca tentang peraturan menteri tentang akibat hukum mogok kerja. Itu yang tidak boleh. Zaman mogok karena tidak mau dihalang-halangi. Jangan dibotolah sampean. Itu penghalang-halangan. Ada ranah hukumnya sendiri. Setuju atau tidak sepakat atas apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak? Apakah termasuk dalam kebuntuan yang bisa dibawa ke arbitrase? Kan tadi saya ngomong di dalam perundingan PKB dibuatkan tatip untuk menyelesaikan persoalan. Kalau di tatip itu memang penyelesaiannya melalui arbitrase, nanti dibawa ke arbitrase. Jadi bisa langsung seperti itu Pak? Iya. Di tatip sudah disebutkan. Iya bisa, tapi arbitrasenya yang mana kan harus paham. Ngomong arbitrase dibanding sama daruh arbitrase itu apa? Harus paham dulu arbitrasenya bagaimana. Karena ada daftar arbiter itu. Harus jelas. Nanti arbiternya malahan yang malah merugikan sampean karena mungkin lebih banyak dananya dari perusahaan misalnya. Dan itu juga diukur. Boleh-boleh saja tata cara penyelesaian itu, yang penting kalau punya kebutuhan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ini lagi Pak. Ya. Masa PKB yang berlaku itu Pak ya. Ya. Di pasal 3 itu kan dalam hal istilahnya belum ada PKB yang baru adalah tetap memakai PKB yang sebelum ada PKB baru ini tetap berlaku ya. PKB yang lama maksudnya. Iya. Nah, maksudnya kan misal ini terjadi deadlock lah. Deadlock ini belum ada PKB yang baru, otomatis ini tetap berlaku berarti. Itu kan maknanya itu. Iya kan? Artinya istilahnya kalau kita sampai manajemen pengen ini kita nggak mau, ini juga nggak mau, artinya kan tetap ini secara tidak langsung tetap berlaku kan? Iya, tapi kan perundingannya harus berlanjut. Kalau tidak mencapai kesepakatan harus berproses toh. Tidak kemudian tidak ada kesepakatan terus mandek sakar PDW. Maksudnya tidak mencapai kesepakatan berarti harus ada nanti terus berproses. Tidak mencapai kesepakatan baru dibiarkan saja. Ya gini kan ya pasti salah satu pihak akan mengambil langkah toh. Kalau gagalnya perundingan PKB masuk perselisihan apa? Saya sama pernah baca Undang-Undang 2 tahun 2004 enggak? Tentang penyelesaian perselisihan kondusial. Pernah didalami ya? Enggak ada. Pingin gawat. kan istilahnya bisa
misalnya yang tidak menjadi anggota serikat tidak diperkenankan untuk menikmati hasil perjuangan serikat seperti itu. Yang dimananya kalau PKB berlaku untuk seluruh pekerja. Kalau PKB, misalnya ada perjuangan, misalnya pengurus ini mengajukan kenaikan upah atau tunjangan segala macam, itu kan ada beberapa teman yang bukan anggota kan tidak memberikan iuran ke kita, tapi mendapatkan hak yang sama dengan yang ini. Apakah diperbolehkan? Nah, Ya, itu namanya juga tidak adil, tapi ya adil. Tergantung sampean. Itu Pak Soleh, Undang-Undang 13 2003 pasal 62. Ya, isinya. Jadi terkait apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Nah, ini kami lihat di Omnibus Law kan tidak disebutkan, Pak. Jadi kalau di Omnibus Law setelah pasal 61 di bawah disisipkan di antara pasal 61 dan pasal 62 disisipkan pasal 16A. Ya. Nah, apakah pasal 62 yang disebutkan di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tetap masih berlaku ataukah tidak? Karena di Omnibus Law yang saya baca itu di bawahnya lagi hanya di pasal 64 dihapus gitu, Pak. Jadi pasal 62-nya tidak disebutkan. Apakah itu dihapus atau masih berlaku, Pak, untuk pasal 62? Kalau ada kata-kata kalimat yang menyatakan di Omnibus Law itu dihapus, berarti dihapus. Kalau disisipkan berarti tidak, berarti menyisipkan pasal yang ada. Kalau merubah berarti ada perubahan. Sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasal tersebut tetap berlaku. Ya. Karena kelanjutannya, Pak, ya, untuk Iya. Pasal 62 ini, kalau kita lihat mengacu pada PP 35, Pak, pasal 16 terkait kompensasi. Nah, jadi apa namanya, dalam hal salah satu pihak, pasal 17, Pak, PP 35, dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan. Nah, di sini kalau kita mau hitung-hitungan, Pak, ya, ini kan menurut saya masih ada berseberangan, Pak, atas apa yang disebutkan di pasal 62 tadi yang di Undang-Undang 13 bahwa apabila perusahaan, seandainya, Pak, ya, perusahaan mengakhiri hubungan, ya, padahal PKWT-nya masih belum selesai, seandainya sisa 6 bulan. Nah, kalau dihitung menggunakan PP 35 itu kan proporsional penghitungannya. Nah, ini yang mau dipakai yang mana, Pak, peraturannya untuk menyelesaikan ini? Sudah. Itu yang pasal 62 itu tentang ketentuan perjanjian PKWT. Yang di Omnibus Law PP 35 coba sama lengkap bacanya. Yang PP 35 tentang kompensasi. Jadi gini, jadi kalau kontrak kerja misalnya 1 tahun dalam 6 bulan dihentikan, maka 6 bulannya harus dapat kompensasi, harus diganti, kan gitu toh? Iya.
Kalau di PP 35 itu maksudnya yang saya pahami dan saya baca selama ini, di PP 35 itu tentang kompensasi ketika diputus kontraknya. Ketika habis masa kontrak misalnya 2 tahun, ya maka dihitung proporsional. 1 bulan upah, 2 bulan upah, ya. 1 bulan upah itu udah ketentuannya tentang kompensasinya, bukan hak atas kontrak kerjanya. Bukan diputus tengah jalan, itu yang dimaksud. Kontraknya habis, tidak dipakai lagi, itu kontraknya dihitung. Oh, kontraknya berarti sudah 2 tahun, itu dapat kompensasi. Misalnya 4 tahun, maka dapat kompensasi. Coba saya baca ulang itu. Ini orangnya kontrak kerjanya tuh 2 tahun sama. Nah mereka diputus dalam waktu 1 tahun, itu udah diputus gitu Pak. Terkait hukumannya seperti apa Pak? Dengan sisa waktu yang masih berjalan ini. Yang pertama kita lihat perjanjian kerjanya. Perjanjian kerjanya bagaimana? Itu yang pertama. Benar nggak kontrak 2 tahun? Jangan-jangan hanya ngomong lisan, ternyata kontraknya 1 tahun. Banyak sekarang itu. Kadang di kontrak kerjanya itu tidak dikasih tahun, tidak dikasih tanggal. Ketika tidak cocok ya sudah, tanggalnya ditambahi. Ya, semua ini jelas gitu kontraknya. Ya kalau jelas bisa digugat, diminta. Entah hanya selama 2 tahun itu ya. Ya misalnya 2 tahun kontraknya ternyata 1 tahun di 1 tahun yang bisa punya hak. Kecuali ada kesalahan berat yang mengakibatkan tidak dapat kompensasi, kan lihat perjanjian kerjanya dulu. Nanti tidak khawatirkan kalau saya ngomong gini jadi acuan kontrak kerja 2 tahun oleh telung ulang geger pelanggaran berat, misalnya pelanggaran yang diatur dalam PK-nya, kemudian dia biar diberhentikan biar dapat sisanya, tidak bisa. Makanya semua itu lihat dari perjanjiannya. Kalau perorangan dilihat dari perjanjian kerjanya. Kalau secara umum dilihat dari PP atau PKB-nya. PK, perjanjian kerja, tidak boleh lebih rendah dari PKB, tidak boleh bertentangan dengan PKB-nya. Begitu. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan Bapak Soleh tadi memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan semangat untuk kita tetap berjuang demi buruh dan keluarga kita semua. Amin. Syafaat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yabi'una nama baika fi masjid al-biya. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dinus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika ijadi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Andre, Siapa? hari ini Mas Andre mengadakan pelatihan tentang persiapan pindahan PKB. Ini dalam rangka untuk apa, Mas Andre? Dalam rangka pemantapan bekal dalam rangka pemantapan bekal untuk kita menyongsong perundingan dengan manajemen. Untuk perundingan PKB Perundingan PKB, Pak. selanjutnya. Selanjutnya. Dalam PKB yang akan datang ini kan kita lagi dalam melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law dari Serikat Pekerja di Indonesia untuk lagi mengajukan uji materi. Bagaimana upaya teman-teman SPIB untuk mengantisipasi hak pekerja buruh agar tidak terkurangi? Omnibus kemarin kita juga sempat menolak, dan apabila manajemen mau mengimplementasikan dimasukkan dalam PKB dengan tegas, kita juga akan menolak. Apabila masih tetap mendorong dimasukkan, kita lebih baik memilih deadlock. Seperti itu, Pak.
Misalnya perusahaan tetap menggunakan omnibus law, berarti nanti teman-teman udah deadlock. Terus apa yang akan dilakukan itu? Sementara untuk mengantisipasi itu kita tetap pendekatannya persuasif. Tapi kalau terjadi deadlock, kita pikirkan belakangan. Cara-caranya seperti apa, Pak? Tapi prinsipnya teman-teman SPP tetap semangat ya menolak omnibus law ya. Menolak, Pak. Sampai titik darah penghabisan. Apa titik dasar menolaknya itu? Di omnibus law itu apa? Yang menjadi titik dasar penolakan terhadap omnibus law? Logika kita simpel, Pak. Iya. Apabila undang-undang itu lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, kita pasti akan menerima. Karena omnibus ini lebih buruk daripada undang-undang 2013, kita dengan tegas menolak. Nah, tapi teman-teman di anggota SPP ini tetap semangat untuk menolak ya. Tetap semangat, Pak. Berapa anggota ini di PT? 465, Pak. Solid ya. Solid. Ya, terima kasih Mas Adrin. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan teman-teman SPP Serikat Pekerja Indolato Rosari ini dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi, dalam situasi terus bergerak dalam perjuangan hak pekerja buruh, sehingga ke depan harapan kita bersama hak pekerja buruh khususnya di PT Indolato atau semua hak pekerja buruh di Indonesia dapat terlindungi. Kita bersama-sama tetap komitmen tolak omnibus law cipta kerja karena telah mengurangi hak-hak pekerja. Hidup buruh. Hidup.